kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih kita Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah engkau merasa susah apabila engkau melepas dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usaha, dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, besok kita akan merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Yang secara nasional temanya Indonesia Maju. Nampaknya setelah saya perhatikan, setelah saya lihat dari berita-berita di media, televisi, nampaknya tidak seheboh tahun-tahun yang telah kita lewati. Mungkin ini berhubungan dengan keadaan kita saat ini yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Kita belum terbebas, maka kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini saat ini, tahun ini tidak semeriah sebelumnya. Tetapi kita percaya walaupun tidak begitu heboh, walaupun tidak begitu meriah, tapi Tuhan pasti akan melindungi dan akan tetap beserta bangsa kita dalam menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita mengalami banyak kesusahan saat ini, mulai secara pribadi atau secara bangsa kita sekarang mengalami kesusahan. Dari sosial, ekonomi, bahkan menurut para pengamat sudah diambang resesi. Mudah-mudahan kita terlepas. Kita doakan para pemerintah, pemangku jabatan pemerintahan, terlebih tim ekonomi kita memikirkan sebaik mungkin supaya terluput kita dari resesi ekonomi. Tuhan kiranya menyertai kita. Kenapa saya percaya Tuhan akan menyertai bangsa kita? Karena saya percaya kemerdekaan kita ini adalah anugerah
dari Tuhan sendiri. Negara kita ini yang subur dan yang indah yang kita tinggali sekarang ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan kelepasan kita, kemerdekaan kita dari para penjajah adalah juga anugerah Tuhan kita. Saudara, kemerdekaan itu bukan barang murahan. Kemerdekaan itu sangat mahal. Ini nampak dari perjalanan sejarah dari bangsa Israel. Memerlukan proses yang panjang bagi Allah untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bahkan dibutuhkan sampai 10 tulah. Bahkan dibutuhkan sampai harus membelah Laut Merah. Bahkan dibutuhkan banyak hal untuk benar-benar dapat membuat orang Israel merdeka dari segala perbudakan. Oleh karena itu, tidak murahan, itu mahal kemerdekaan itu. Mulai dari persiapannya sampai kepada pelaksanaannya dan sampai kepada hasilnya, itu mahal, betul-betul mahal. Terlebih lagi saudara-saudara, kemerdekaan kita dari perbudakan dosa dan iblis begitu mahal. Bukan murahan. Itu sebabnya Dietrich Bonhoeffer, itu seorang pendeta yang melawan Hitler, Nazi, dia berkata anugerah itu bukan anugerah murahan. Karena Kristus anaknya sendiri harus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan, dari kungkungan, dari perbudakan dosa dan iblis. Jadi itu bukan murahan, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan kemerdekaan kita. Itu bukan murahan. Kalau kita baca sejarah negara kita ini, kalau kita baca perjalanan perjuangan mulai dari perintis kemerdekaan, para perintis kemerdekaan sampai kemerdekaan, tokoh-tokoh kemerdekaan, maka kita tahu di situ berapa nyawa harus melayang untuk mengusahakan Indonesia terlepas dari penjajahan dan kungkungan bangsa asing. Kemerdekaan itu bukan murahan. Saudara-saudara, Martin Luther pernah bilang begini, orang Kristen atau orang percaya adalah merdeka terhadap siapapun dan apapun. Jadi tidak ada yang memperhamba kita. Tapi sayangnya itu masih koma. Dia lanjutkan demikian, orang percaya itu hamba terhadap siapapun dan terhadap apapun. Jadi dua. Dia dibebaskan oleh Allah, merdeka, dan tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat memperbudak dia. Tetapi tujuannya dia menjadi hamba siapapun dan apapun untuk melayani karena dia telah dibebaskan.
Ini nampak dalam teks kita, saudara-saudara. Allah tidak pernah membebaskan kita dari dosa dan iblis hanya untuk mencari sensasi. Tidak pernah. Dia membebaskan kita agar kita juga membebaskan orang yang diperbudak. Ini harus kita camkan baik-baik. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, orang Israel juga diingatkan, sebagai bangsa yang telah dimerdekakan dari perbudakan, maka janganlah memperbudak. Sayangnya saudara-saudara, gereja Kristen ini dari perjalanan sejarahnya baru abad 17-18 lah memperjuangkan penghapusan perbudakan. 17, 18, 19 mulailah berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Padahal perintah itu sudah lama. Kita lihat di sini. Dalam teks kita kali ini, Tuhan kita mengingatkan kita. Ada aja pada masa itu, kalau sekarang mungkin tidak ada lagi orang yang memperbudak sesamanya secara fisik. Karena kalau menjadi budak pada saat itu berarti semua hidupnya menjadi milik tuannya. Kalau ada juga pembantu sekarang hidupnya tidak ada milik tuannya. Apalagi dengan undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia ini, pembantu mempunyai jam kerja. Kalau di dalam bahasa itunya asisten rumah tangga itu mempunyai jam kerja. Undang-undang melindungi itu. Setelah jam 6 tidak boleh disuruh. Kalau saudara menyuruh itu berarti melanggar undang-undang. Itu undang-undangnya. Saya dapat bayangkan kalau itu betul diterapkan, maka banyak di antara kita yang sudah melanggar undang-undang. Kalau disidangkan mungkin sudah dipenjara kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi budak pada zaman sekarang ini. Semua orang menuntut kemerdekaan. Bahkan anak-anak kita sekalipun sekarang ini sulit untuk diperintah. Mereka ingin bebas menentukan hidupnya. Mereka ingin bebas untuk memilih pilihannya. Mereka ingin bebas untuk mencari jodohnya, mereka ingin bebas untuk mencari pekerjaannya, mereka bebas mungkin merdeka mungkin. Itulah manusia sekarang. Tetapi saudara-saudara, dalam teks kita ini katanya seandainya ada dari sebangsamu yang jatuh miskin dan datang menjual dirinya. Artinya bukan hanya tenaga. Maka dia akan menjadi budak. Tetapi ada jangka waktunya. 6 tahun saja, tidak boleh lewat. Dibatasi 6 tahun. Dan setelah itu harus dibebaskan. Dan diberi bekal hidup menjadi orang merdeka.
Jadi tidak hanya, ya sekarang kau sudah bebas, pergilah. Tidak. Teks kita berkata, dari domba, kambing dan domba yang kita miliki, dari pengirikanmu, dari pemerasanmu, harus kita berikan kepada dia sebagai bekal hidupnya, supaya dia dapat hidup kembali dengan hidupnya yang baru. Ini luar biasa, saudara-saudara. Biasanya di zaman itu orang menjadi budak itu seumur hidup. Tapi Alkitab berkata ada waktunya. Dan kita harus memberlakukan pembebasan kepada budak itu. Tidak boleh tidak. Mungkin saat ini kita berkata, saudara-saudara, ya ini kan zaman dulu. Tetapi bagaimana dengan kita sekarang ini? Paling tidak kita harus memberlakukan sesama kita dengan sebaik mungkin, apalagi jika itu hidupnya tergantung kepada kita. Kita harus jangan memperbudak, tapi dia harusnya merdeka dalam bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dasar perbuatan itu dalam teks kita ini adalah pengalaman masa lalu dan perbuatan Allah sendiri. Engkau juga dulu budak, kan kau rasakan bagaimana menjadi budak. Kita orang Batak juga sering berkata demikian, jika ada orang kaya yang tiba-tiba menjadi sombong, maka kita bilang, dang dihilala tiki pena bogosi mana nih. Kan itu. Tapi yang terpenting kalau orang di dalam Alkitab kita kalau mengingatkan perbudakan kepada orang Israel, itu adalah di baliknya itu ada Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, bukan diri mereka sendiri. Allah lah yang satu-satunya yang melakukan pembebasan atau memerdekakan bangsa Israel. Maka sebagai orang yang telah dibebaskan, maka berlakulah seperti apa yang dilakukan Allah kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persoalannya dalam zaman sekarang ini yang memperbudak bukan manusia dengan kemanusia. Sekarang ini bentuk perbudakan udah lain lagi. Saya tidak tahu apakah saudara diperbudak atau tidak. Ada orang diperbudak oleh hartanya. Ada orang diperbudak oleh cita-citanya. Ada orang diperbudak oleh banyak hal dalam hidup ini. Oleh gaya hidup, oleh perkataan sesamanya. Kalau kita bergaul dalam komunitas tertentu, sosialita umpamanya, maka dia sering banyak diperbudak oleh perkataan orang sekitarnya. Saudara, sekali lagi perkataan kita ini adalah orang merdeka. Kita ini telah dibebaskan dari musuh yang terbesar kita. Maka seharusnya kita merdeka terhadap segala sesuatu. Terhadap uang juga harus merdeka. Terhadap harta kita juga harus merdeka. Terhadap segala sesuatu harusnya merdeka. Sayang sekali kalau saudara-saudara yang telah dimerdekakan oleh Tuhan kita dengan darahnya anaknya Yesus Kristus, tapi masih diperbudak oleh harta benda. Sayang sekali saudara-saudara kalau saudara-saudara sudah dibebaskan oleh
Tuhan kita oleh kematian anaknya Yesus Kristus, tetapi saudara masih diperbudak oleh pikiran-pikiran saudara. Kita bebas terhadap segala sesuatu. Ingat saudara, tidak ada yang bisa lagi mengikat kita karena kita telah dibebaskan oleh Kristus. Dan jika selama kita tinggal di dalam Dia, tak ada perbudakan apapun yang dapat menguasai kita. Karena kita mempunyai Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah membebaskan kami, dan kami percayanya Engkaulah yang dapat memerdekakan kami dari dosa dan iblis. Oleh karena itu ingatkan kami Tuhan agar kami juga berlaku seperti Engkau, memerdekakan sesama kami, bahkan memerdekakan diri kami sendiri terhadap segala sesuatu yang sering memperbudak kami Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa dikuatkan ketika melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Roh Kudus dan firman-Mu tetap senantiasa memperbaharui kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke perjamuan kudus, kita bernyanyi. Puja
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berilah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus, supaya tidak seorang pun di antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah, ya, saya mengakui. Ya, saya mengakui. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah, ya, saya menyesali. Ya, saya menyesali. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosamu. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengakui. Ya, saya mengakui. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang